Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di video Tika edisi membahas tentang perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Terdapat 24 perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi keuangan konvensional. Yang pertama yaitu konsep modal. Dalam akuntansi syariah, konsep modal pokok berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, konsep modal pokok atau kapital belum ditentukan sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Yang kedua yaitu basis akuntansi. Dalam akuntansi syariah menerapkan akrual basis untuk transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, tetapi untuk bagi hasil menggunakan basis kas. Sedangkan dalam akuntansi konvensional menerapkan akrual basis untuk transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang ketiga yaitu paradigma transaksi. Dalam akuntansi syariah mengutamakan al-falah atau sejahtera material dan spiritual. Sedangkan dalam akuntansi konvensional mengutamakan sejahtera material. Yang keempat yaitu tujuan laporan keuangan. Dalam akuntansi syariah memberikan informasi tentang kinerja, posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kepatuhan terhadap syariah. Sedangkan dalam akuntansi konvensional memberikan informasi tentang kinerja, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan. Yang kelima yaitu pengguna informasi. Dalam akuntansi syariah adalah stakeholders termasuk pembayar zakat, infak atau sedekah, wakaf, pemilik dana sirka temporer. Sedangkan dalam akuntansi konvensional adalah stakeholders tidak termasuk membayar zakat, infak atau sedekah, wakaf, dan pemilik dana sirka temporer karena tidak dikenal di bank konvensional. Yang keenam, asas transaksi. Dalam akuntansi syariah berasaskan persaudaraan, adil, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalisme yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak secara eksplisit disebutkan dan hanya berdimensi duniawi. Yang ketujuh, transaksi bank. Dalam akuntansi syariah, transaksinya harus halal dan thayyib. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak menekankan adanya konsep halal dan thayyib. Yang penting sesuai dengan hukum positif negara yang bersangkutan. Yang kedelapan, uang. Dalam akuntansi syariah sebagai alat pembayaran tidak boleh diperdagangkan dan tidak ada nilai waktu daripada uang. Sedangkan dalam akuntansi konvensional sebagai alat pembayaran berjaga-jaga, spekulasi, dan ada konsep nilai waktu dari uang. 9. Riba, meisir, gharar, zolim adalah haram. Dalam akuntansi syariah dilarang dalam transaksi syariah, hanya transaksi yang halal yang diperkenankan. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, riba tidak dilarang, spekulasi tidak dilarang, dan barang haram tidak dilarang untuk diperdagangkan. 10. Penghimpunan dana. Dalam akuntansi syariah dengan akad wadiah atau titipan dan mudharabah atau perkongsian usaha. Sedangkan dalam akuntansi konvensional dengan kontrak pinjam-meminjam uang dengan imbalan bunga. Yang ke-11, penyaluran dana. Dalam akuntansi syariah dapat menggunakan akad jual beli, murabahah, salam, istisna atau sewa menyewa atau ijarah, dan perkongsian usaha, mudharabah atau musyarakah. Sedangkan dalam akuntansi konvensional dengan menggunakan kontrak pinjam-meminjam uang dengan bunga sebagai imbalan. 12. Standar akuntansi. Dalam akuntansi syariah, standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang laporan keuangan syariah, 102 tentang akuntansi murabahah, 103 tentang akuntansi salam, 104 tentang akuntansi istisna, 105 tentang akuntansi mudharabah, 106 tentang akuntansi musyarakah, 107 tentang akuntansi ijarah, dan papsi. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, standar akuntansi keuangan nomor 30 tentang akuntansi perbankan dan papi. 13. Laporan keuangan. Dalam akuntansi syariah, laporan keuangan komersial, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, laporan keuangan komersial, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 14. Isi laporan laba rugi. Dalam akuntansi syariah, pendapatan utama, bagi hasil bagi pihak ketiga, pendapatan bagi bank, beban operasi, zakat, pajak, laba setelah pajak. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, pendapatan utama atau bunga, dan pendapatan berbasis fee, beban operasi, pajak, laba setelah pajak. 15. Penyaluran dana bank. Dalam akuntansi syariah sebagai piutang murabahah, investasi mudharabah, musyarakah, dan aset ijarah. Sedangkan dalam akuntansi konvensional sebagai kredit yang disalurkan.
16. Laporan posisi keuangan. Dalam akuntansi syariah, aset, kewajiban, dana serika temporer, dan ekuitas. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, aset, kewajiban, dan ekuitas. 17. Laporan arus kas. Dalam akuntansi syariah, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai syariah. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan tidak harus sesuai syariah. 18. Analisis laporan keuangan. Dalam akuntansi syariah, menghilangkan instrumen yang mengandung unsur bunga atau riba. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, tidak menghilangkan instrumen yang mengandung unsur bunga seperti NIM atau Net Interest Margin. 19. Pengukuran akuntansi. Dalam akuntansi syariah dapat menggunakan historical cost, current value, settlement value. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, fair value secara umum. 20. Jenis-jenis transaksi. Dalam akuntansi syariah, transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa, dan transaksi perkongsian usaha dengan menerapkan akad mudharabah dan musyarakah. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, transaksi pinjam meminjam uang. 21. Kinerja bank. Dalam akuntansi syariah banyak ditentukan oleh margin jual beli, bagi hasil, dan sewa atau ijarah. Sedangkan dalam akuntansi konvensional banyak ditentukan oleh bunga dan fee based income. 22. Kepatuhan terhadap syariah. Dalam akuntansi syariah, patuh karena menggunakan akad-akad yang tidak mengandung unsur riba, mezir, gharar, zulim, dan haram. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, tidak ada keharusan terhadap kepatuhan syariah karena berdasarkan hukum positif bukan hukum Islam. 23. Pahala dan dosa. Dalam akuntansi syariah, bagi pelaku bisnis, pencatat dan penyusun laporan keuangan mendapatkan pahala dengan konsep ibadahnya. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, bagi pelaku bisnis, pencatat dan penyusun laporan keuangan bisa mendapatkan dosa dengan diberlakukannya konsep riba atau bunga. Yang terakhir, kontribusi terhadap perekonomian. Akuntansi syariah memberikan kontribusi yang stabil karena tidak terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Sedangkan akuntansi konvensional memberikan kontribusi yang tidak stabil karena terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan dari Tika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Tika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.